ingin memperlihatkan monumen Pancasila Sakti. Di sini ada patung 7 perwira TNI yang gugur dalam peristiwa G30 SPKI. Monumen ini dibangun sebagai bentuk penghormatan kepada para pahlawan yang telah berjuang. Ini ada Sumur Maut. Pada tanggal 1 Oktober 1965, PKI menggunakan sumur tua sedalam 12 meter dan berdiameter 75 cm untuk mengubur 7 jenazah pahlawan revolusi. Di spot ini terdapat rumah yang dulu digunakan untuk menahan dan menyiksa para jenderal yang diculik. Di dalamnya sekarang ada diorama yang menggambarkan kejadian saat para jenderal ditahan sebelum akhirnya dibawa ke Sumur Maut. Oktober 1995 digunakan sebagai dapur umum bagi anggota pasukan pemberontak di 30 SPKI. Masa itu, dapur ini digunakan oleh kelompok yang berada di kawasan ini untuk menyiapkan makanan. Sekarang, tempat ini dijadikan bagian dari kawasan sejarah untuk menunjukkan bagaimana aktivitas yang terjadi di sini pada saat peristiwa tersebut. Jadi di sini ada pos komando. Pada tanggal 1 Oktober 1965, rumah ini digunakan sebagai pos komando pasukan G30 SPKI yang bertugas untuk menculik para pahlawan revolusi. Pos ini mereka menyusun rencana dan mengordinasikan kegiatan yang terjadi di kawasan Lubang Buaya pada saat itu. Jadi bisa dibilang tempat ini berfungsi seperti pusat komando untuk mengatur jalannya aksi yang dilakukan saat peristiwa tersebut. Sekarang pos komando ini dijadikan sebagai bagian dari kawasan sejarah untuk menunjukkan bagaimana tempat ini dulu digunakan dalam rangkaian peristiwa G30 SPKI. Nah, ini pemandangan pas kita masuk ke dalam Museum Pengkhianatan PKI. Di museum ini terdapat banyak diorama yang menggambarkan berbagai peristiwa penting dalam sejarah Indonesia, terutama yang berkaitan dengan peristiwa Gerakan 30 September 1965. Di dalam museum ini, kita bisa melihat diorama yang menceritakan kejadian secara berurutan, mulai dari situasi yang terjadi sebelum peristiwa G30S PKI, proses penculikan para jenderal, hingga bagaimana mereka dibawa ke kawasan Lubang Buaya. Setiap diorama dibuat dengan sangat detail, sehingga pengunjung bisa lebih mudah memahami dan membayangkan bagaimana kejadian pada saat itu terjadi. Melalui diorama-diorama ini, kita juga bisa belajar lebih banyak tentang sejarah Indonesia dan mengenang perjuangan para pahlawan yang gugur demi mempertahankan negara dan ideologi Pancasila. Di sini ada ruang relik. Di ruangan ini disimpan berbagai benda asli atau peninggalan yang berkaitan dengan peristiwa Gerakan 30 September 1965. Benda-benda yang ada di sini merupakan barang-barang yang pernah digunakan atau dimiliki oleh para pahlawan revolusi. Beberapa di antaranya seperti pakaian, perlengkapan pribadi, dan benda lain yang menjadi saksi sejarah dari peristiwa tersebut. Dengan melihat langsung peninggalan ini, kita jadi bisa lebih memahami dan merasakan bagaimana besarnya pengorbanan para pahlawan pada masa itu. Ruang relik ini dibuat untuk mengenang jasa para pahlawan, sekaligus sebagai pengingat bagi generasi sekarang agar tidak melupakan sejarah perjuangan bangsa. Peninggalan Majen S. Suparman. Siswondo Parman lahir di Wonosobo pada 4 Agustus 1918. Karir militer dimulai di Camp Paitai, polisi militer Jepang, yang memberinya dasar-dasar intelijen. Setelah kemerdekaan, ia bergabung PKR dan mengkhususkan diri di bidang intelijen dan polisi militer. Berkat keahliannya, Khalida menanjak hingga menjabat asisten 1 intelijen Panglima AD. Posisinya sangat krusial untuk memantau gerakan politik, termasuk dari PKI. Pada dini hari 1 Oktober 1965, pasukan pemberontak menculiknya dari rumah dengan dalih
dipanggil Presiden Soekarno. Ia dibawa ke Bangbuaya, disiksa dan dibunuh bersama 6 perwira tinggi ABRI lainnya. Jenazahnya dibuang ke dalam sumur tua atas pengabdiannya. Suparman dianugerahi gelar Pahlawan Revolusi dengan pangkat Panglima Letnan Jenderal. Awalnya bekerja sebagai pegawai bergabung dengan PKN selama kependidikan khususnya di bidang hukum Angkatan Darat. Posisi krusial yang bertugas menegakkan bidang hukum di lingkungan militer. Sutoyo sebagai perwira yang berkomitmen dan berintegritas tinggi. Pada bidang hari 1 Oktober 1945, pasukan pemerintah mendatangi rumahnya dan memberinya dengan. Sekian dari kami video yang memperlihatkan Monumen Pancasila Sakti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.